aktivitas kita pada pagi hari yang cerah ini. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari pagi hari ini sampai dengan sore hari nanti dimudahkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Semangat pagi, pagi luar biasa. PTPN tumbuh juara bangun negeri. PTPN One PTPN, one culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi pengetahuan tentang ESG. Dari secara singkatan, ESG itu dari ESG, dari E-nya environment, S-nya sosial, dan G-nya governance, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Istilah ESG ini mulai diperkenalkan atau populer itu di tahun 2004. Cuma untuk cikal bakalnya sendiri mungkin udah dari era-era sebelumnya, mungkin di tahun 90-an atau awal 2000-an. Munculnya ESG ini dikarenakan adanya perubahan atau perpindahan paradigma terkait dengan proses bisnis. Tahun 70-an ada paradigma bahwa suatu bisnis itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pemegang saham. Seiring perkembangan zaman, paradigmanya itu bergeser. Di sekitar tahun 2020-an itu muncul paradigma proses bisnis itu selain untuk bertujuan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk pemegang saham, namun keuntungan itu juga harus dibagi untuk pemangku kepentingan atau stakeholder. Itu untuk latar belakang ESG ini ada minimnya kesadaran individu maupun perusahaan akan dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian minimnya kesehatan maupun keselamatan kerja maupun kesejahteraan karyawan serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Kurangnya transparansi maupun akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Kemudian terkait aturan atau regulasi yang mengatur tentang ESG ini antara lain dari tahun 1997 itu antara lain di Rio de Janeiro di Brasil itu ada konvensi tentang perubahan iklim. Di Kyoto, Jepang itu ada protokol pengurangan emisi gas rumah kaca. Bergeser lagi di Indonesia itu ada undang-undang ataupun peraturan presiden ataupun peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan dan perdagangan emisi dan karbon. Apakah penerapan ESG ini berdampak untuk usaha perkebunan khususnya di PTPN? Jawabannya sudah pasti berdampak. Bergerak di bidang usaha perkebunan, bersentuhan langsung dengan alam maupun lingkungan maupun masyarakat sekitar. Jadi mau nggak mau, memang suka tidak suka, memang ESG ini harus diterapkan. Karena ada beberapa isu negatif terkait usaha perkebunan. Bahkan di Kalimantan ditemukan orang hutan yang meninggal, tewas, ada luka tusuk di situ. Di daerah perkebunan ada yang mempekerjakan anak di bawah umur. Apa yang seharusnya dilakukan oleh PTPN dari sisi E-nya environment untuk lingkungan, perbaikan tata kelola untuk teknologi, dan metode untuk pengolahan bahan baku maupun bahan jadinya. Sebagai contoh, di pabrik misalkan ada perubahan dari semula bahan bakar fosil menggunakan bahan baku terbarukan, yaitu dari cangkang. Kemudian dari sisi pencemaran lingkungan, dari awalnya sistem pengolahan limbah itu kan dibuang limbahnya, mungkin ada pencemaran udara maupun pencemaran air. Kemudian ada teknologi terbaru, yaitu ada pengelolaan limbah dari yang semula tidak digunakan, diolah lagi dan bisa di-reuse untuk kegiatan di pabrik. Yang terkait sosial, misalkan ada kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat seperti peduli bencana alam, peduli kesehatan, mengizinkan kampus maupun sekolah-sekolah untuk melaksanakan praktek magang di PTPN. Dari sisi tata kelola seperti apa? Sistem pengadaan di PTPN itu ada IPS atau sistem pengadaan yang terintegrasi. Ada lagi dalam setiap tahun kan perusahaan mengeluarkan annual report ya dan sustainability report sebagai laporan atas kegiatan perusahaan dan sistem keberlanjutan perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk gambaran singkat mengenai ESG. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.